Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Fernandes dari Universitas Putra Indonesia Yogyakarta Padang. Nomor WP 19 10 11 52 61 0244. Dosen pengampu yaitu Bapak Sofika Enggari, Eskom Mkom. Untuk kali ini saya akan menjelaskan itu sistem pelayanan perpustakaan. Pertama, urutan prosedur sistem pelayanan perpustakaan. Pertama, pemustaka atau pengunjung pergi ke loket buku tamu. Di sana petugas pustaka akan memberikan kunci loker tempat penyimpanan barang ke pemustaka. Pemustaka dapat menukarkannya dengan kartu tanda pengenal. Setelah itu, petugas akan mengarahkan pemustaka atau pengunjung ke pengisian buku tamu. Setelah selesai mengisi buku tamu, pemustaka atau pengunjung bisa menyimpan barang di loker yang telah ditentukan petugas. Setelah itu, pemustaka atau pengunjung pergi ke loket pembuatan kartu anggota jika belum ada. Sampai di loket, petugas akan menyuruh pemustaka untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Setelah mengisi formulir, petugas menyuruh pemustaka untuk menunggu sebentar. Setelah pemustaka mendapatkan kartu anggota, pemustaka dapat mencari buku yang ingin dibaca atau dipinjam. Kalau pemustaka ingin meminjam buku, pemustaka bisa pergi ke loket peminjaman dan pengembalian buku. Di sana, pemustaka atau pengunjung yang ingin meminjam buku dapat menyerahkan buku yang dipinjam dengan kartu anggota ke petugas agar petugas bisa menginput data buku dan data pemustaka ke sistem peminjaman. Setelah itu, petugas akan mengembalikan kartu anggota tadi dan buku yang dipinjam ke pemustaka. Dan pada saat pengembalian buku, pemustaka juga memberikan buku yang dipinjam dan kartu anggota ke petugas agar petugas buku bisa menginput data kembali ke sistem pengembalian buku. Setelah itu, petugas akan mengembalikan kartu anggota kembali ke pemustaka. Selanjutnya, klasifikasi sistem dari sistem pelayanan perpustakaan ialah physical system, yaitu sistem yang dapat dilihat secara kasat mata. Selanjutnya, itu komponen-komponen pada sistem pelayanan perpustakaan. Yang pertama, pemustaka atau pengunjung. Kedua, pegawai perpustakaan. Yang ketiga, buku. Yang keempat, loket pinjaman dan pengembalian buku dan loket-loket lainnya. Interface atau penghubung komponen. Interface adalah penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya melalui interface yang mengalir sumber daya dari subsistem lainnya yang membentuk kesatuan. Yang pertama, formulir. Formulir menghubungkan pemustaka dengan pegawai pustaka. Yang kedua, data mahasiswa. Data mahasiswa menghubungkan kartu tanda anggota dan pegawai pustaka. Dan yang ketiga, pegawai pustaka dan KTA. Pegawai pustaka dan kartu anggota dapat menghubungkan pemustaka dengan buku. Selanjutnya, itu batas sistem, itu boundary. Boundary adalah daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau daerah luar sistem. Yang pertama, pengisian buku tamu. Kedua, penyimpanan barang di loker. Yang ketiga, pembuatan kartu anggota. Yang keempat, formulir. Yang kelima, menginput data. Yang keenam, loket peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya,
yaitu input system. Input system yaitu data awal yang dimasukkan ke dalam sistem yang akan diolah kembali oleh sistem, yaitu formulir, data pemustaka atau anggota, dan data buku yang dipinjam. Selanjutnya yaitu proses sistem. Pertama, pemustaka pergi ke petugas buku tamu untuk mengisi buku tamu dan mengambil kunci loker penyimpanan barang si pemustaka. Setelah itu, pemustaka dapat membuat kartu tanda anggota, kartu tanda anggota pustaka di loket pembuatan kartu anggota. Selanjutnya, pemustaka mengisi formulir kemudian diserahkan ke petugas pembuat kartu anggota. Setelah proses pembuatan kartu anggota selesai, pemustaka dapat mencari buku yang ingin dibaca atau dipinjam. Yang kelima, untuk peminjaman buku, pemustaka pergi ke loket peminjaman buku pustaka dengan cara menyerahkan buku dan kartu anggota yang dibuat tadi. Yang keenam, selanjutnya petugas menginput ke dalam sistem peminjaman dan memberikan stempel pengembalian pada sistem buku yang dipinjam. Yang terakhir proses pengembalian. Petugas menerima buku yang dipinjam dan kartu anggota untuk diinput dalam sistem pengembalian, dan setelah selesai, petugas mengembalikan kartu anggota pemustaka. Selanjutnya, pola tujuan. Yang pertama, menimbulkan dan menanamkan minat membaca sehingga membaca menjadi suatu kebiasaan bagi setiap orang dan juga menjadi kegemarannya. Yang kedua, memperluas pengetahuan seseorang atau pembaca dengan menyediakan berbagai buku-buku pengetahuan. Yang terakhir, memberikan kebebasan kepada pustaka untuk mendapatkan koleksi seluas-luasnya. Juga mengetahui berbagai alternatif pilihan koleksi yang ada di rak buku yang kira-kira dapat mendukung penelitiannya atau memenuhi kebutuhan informasinya. Yang terakhir, kontrol atau pengawasan. Untuk mengawasi dan mengontrol sistem pelayanan di perpustakaan ini, maka kepala atau ketua pustaka membuat peraturan-peraturan seperti batas kapasitas pengunjung, jadwal buka dan tutupnya perpustakaan, dan yang lain-lain yang berlaku untuk petugas dan pegawai pustaka dan perpustakaan atau pengunjung, agar suasana dalam perpustakaan berjalan teratur. Dan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan, kepala pustaka memasang CCTV di setiap sudut dan AC di setiap sudut ruangan perpustakaan. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata salah atau penyampaian salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.